Napas Pak Budi tersengal, setiap hembusannya adalah perjuangan yang menyakitkan. Bukan karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya, tapi karena bayangan-bayangan itu wajah-wajah yang tak pernah ia hiraukan dulu. Wajah Bu Darmi, janda yang meraung saat rumahnya disita. Wajah Pak Tejo, petani yang nekat mengakhiri hidup karena tercekik bunga ribanya. Kini, di ambang kematian, bisikan-bisikan dosa masa lalu tak henti menggerogoti jiwanya. Ia tak pernah menyangka bahwa miliaran rupiah yang ia kumpulkan seumur hidup akan terasa sekosong dan sebusuk ini di detik-detik terakhirnya. Apa yang akan terjadi saat ia akhirnya harus mempertanggungjawabkan setiap tetes air mata yang dulu ia keringkan? Dan mungkinkah, di penghujung napas, ada jalan untuk membersihkan noda yang telah mengakar dalam jiwanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan hawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Pak Budi terbatuk hebat, batuk kering yang mengguncang seluruh tubuh rentanya, meremas paru-parunya yang menua. Udara dingin Bandung di dini hari, yang biasanya membawa kesegaran, kini terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk. Jam dinding perak antik menunjukkan pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Cahaya bulan purnama menembus jendela kaca besar setinggi langit-langit, menerangi patung-patung marmer bergaya Eropa dan lukisan-lukisan mahal di ruang tamunya yang luas, lebih menyerupai museum pribadi daripada sebuah rumah. Kemewahan ini, bagi Pak Budi, tak ubahnya penjara emas, megah di luar, namun hampa dan menyesakan di dalam. Setiap sudut rumahnya, dari lantai marmer dingin hingga lampu kristal yang berkilauan, berteriak sunyi, mengingatkannya pada kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia beranjak dari ranjang king size-nya, melangkah gontai menuju jendela, menatap ke arah kerlap-kerlip lampu kota Bandung yang tampak seperti hamparan bintang di kejauhan. Sebuah hidup yang ia kira sempurna, kini terasa busuk dari dalam. Mimpi buruk itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan, seolah sebuah film horor diputar ulang di benaknya. Barisan wajah-wajah pucat, mata cekung yang memancarkan keputusasaan, tangan-tangan kurus yang mengiba memohon keringanan atau sekadar perpanjangan waktu. Ia melihat dengan gamblang wajah Bu Darmi, janda 3 anak yang rumah satu-satunya disita tanpa ampun karena tak sanggup membayar bunga yang mencekik. Ia mendengar jerit histeris Pak Tejo, petani yang nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun karena terlilit hutang padanya, meninggalkan keluarga tanpa pegangan. Keringat dingin membanjiri pelipis Pak Budi, menetes di kerutan dahinya. Dia terengah-engah, seperti baru saja berlari maraton. Diagnosis dokter seminggu lalu bergaung di telinganya, kata demi kata, jelas dan tanpa ampun, kanker pankreas stadium akhir, Pak Budi. Sudah menyebar ke hati. Waktu Bapak tidak banyak. Mungkin hanya tinggal hitungan bulan. Kata-kata itu kini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan vonis mati yang tak bisa ia hindari, bisikan kematian yang tak henti-hentinya menari di benaknya. Rasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Ilahi, yang dulu selalu ia tepis dengan kesibukan dan kekayaan, kini mencengkeramnya kuat, tak memberinya celah untuk bernapas. Joko, asisten pribadi Pak Budi yang setia selama hampir 20 tahun, menemukan bosnya terduduk di lantai kamar, napasnya tersengal, matanya kosong menatap kekosongan. Joko sudah melihat banyak sisi Pak Budi, dari rentenir yang kejam dan perhitungan, hingga bos yang kadang murung tak beralasan. Namun, ini berbeda. Ada keputusasaan yang mendalam di sorot mata Pak Budi, sebuah kerapuhan yang belum pernah ia saksikan. Pak Budi, Bapak tidak apa-apa? Tanyanya hati-hati, tangannya ragu-ragu menyentuh bahu bosnya. Pak Budi hanya menggeleng lemah, terlalu lelah bahkan untuk bersuara. Beberapa hari berikutnya, setelah berulang kali mendapati Pak Budi melamun di siang bolong, muntah-muntah di pagi hari, dan berhalusinasi di malam hari, Joko merasa harus bertindak. Pak, katanya suatu sore, saat Pak Budi sedang menatap kosong keluar jendela. Saya punya kenalan, seorang ustadz. Namanya Hasan.
Dia sangat bijaksana. Mungkin Bapak mau bicara dengannya? Siapa tahu bisa membantu. Pak Budi menatapnya tajam, bibirnya bergetar, seolah ingin mencemooh, namun akhirnya mengangguk pelan. Ada setitik harapan, sekecil apapun, yang berkedip di mata sang rentenir. Sebuah niat baik yang tulus dari Joko, tanpa ia sadari, telah membuka pintu pertama bagi perjalanan penebusan Pak Budi. Pertemuan pertama antara Pak Budi dan Ustadz Hasan terjadi di ruang kerja Pak Budi, yang biasanya diisi dengan tumpukan berkas pinjaman berlumuran tinta merah dan kalkulator-kalkulator berat. Udara terasa tegang, penuh dengan aroma kemewahan yang dingin. Ustadz Hasan, dengan sorban putih bersih, baju koko sederhana, dan wajah yang memancarkan ketenangan, duduk tenang di kursi empuk berukiran mewah, kontras dengan kesederhanaannya. Ia tak menghakimi, tak menuntut, hanya mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari bibir Pak Budi yang kaku dan terkadang tercekat. Perlahan, dengan suara yang seringkali bergetar, Pak Budi mulai membuka semua. Ia menceritakan detail transaksi kotornya, bunga yang mencekik, air mata yang ia keringkan dari para peminjam, dan tangisan yang ia abaikan begitu saja demi keuntungan. Ia bahkan menyebutkan beberapa nama korbannya, menyebutkan bagaimana hidup mereka hancur di tangannya. Ustadz, suaranya pecah di akhir cerita, air mata membasahi pipi keriputnya, apakah ada ampunan untuk saya? Saya merasa seperti monster. Ustadz Hasan menatapnya dalam, mata teduhnya seolah menembus jiwa Pak Budi. Pintu taubat selalu terbuka, Pak Budi. Bahkan jika dosa seseorang setinggi gunung, sebesar lautan, selama nyawa masih di badan, ampunan Allah lebih luas dari segalanya. Ustadz Hasan menjelaskan tentang hukum riba dalam Islam, bagaimana harta yang didapat darinya akan menjadi beban berat di akhirat, menyeret pelakunya ke dalam jurang penyesalan abadi. Namun, lanjutnya, suaranya menguat, taubat bukan sekadar ucapan lisan, Pak Budi. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat nasuha, yang melibatkan penyesalan mendalam, janji tidak akan mengulangi, dan yang terpenting, mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Ustadz Hasan menekankan bahwa setiap rupiah yang Pak Budi ambil dari keringat dan air mata mereka, harus kembali kepada mereka, atau jika mereka sudah tiada, kepada ahli warisnya. Jika tidak memungkinkan sama sekali, maka harta itu harus disalurkan untuk kepentingan umat, agar tidak menjadi api yang membakar di akhirat. Kata-kata Ustadz Hasan bagai petir di siang bolong, menyambar kesadaran Pak Budi. Mengembalikan? Bagaimana mungkin? Daftar orang yang pernah ia pinjami uang dan ia peras bunganya sangat panjang, tersebar di berbagai kota dan pelosok desa di seluruh Jawa Barat. Banyak yang sudah hilang jejak, pindah tempat, bahkan meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Ini adalah tugas maha berat, sebuah gunung yang harus ia daki di tengah sisa-sisa napasnya. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah jejak-jejak kehidupan yang ia hancurkan. Ini pekerjaan mustahil, Ustadz, desahnya. Keputusasaan kembali menyergap. Ustadz Hasan tersenyum. Bukan mustahil, Pak Budi. Ini adalah amanah. Setiap langkah Bapak dalam mencari dan mengembalikan hak mereka, setiap keringat yang menetes, setiap lelah yang Bapak rasakan, itulah bagian dari taubat Bapak. Allah akan memudahkan niat yang tulus. Malam itu, dengan hati yang masih dipenuhi keraguan namun diselimuti getar harapan yang kuat, Pak Budi mengangguk. Baik, Ustadz, saya akan lakukan. Demi kedamaian di akhirat nanti, dan demi menebus dosa-dosa saya. Sebuah keputusan berat yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Perjalanan penebusan dimulai. Pak Budi memerintahkan Joko untuk menarik semua arsip lama, tumpukan kertas yang menguning, buku besar lusuh yang berisi catatan tangan tentang pinjaman, bahkan secari kertas berisi catatan kecil yang terselip di laci. Mereka mulai memilah, menyusun, dan kemudian melacak. Joko, dengan laptop canggihnya dan keahlian menggunakan berbagai database online serta koneksi di kantor pemerintahan, menjadi garda depan. Ia menghabiskan siang dan malam mencari jejak-jejak yang sudah terkubur puluhan tahun. Namun, Pak Budi sendiri, meskipun tubuhnya semakin lemah dan napasnya sering tersengal, bersikeras ikut dalam beberapa kunjungan. Ia ingin melihat langsung, merasakan langsung dampak perbuatannya, dan meminta maaf secara pribadi. Ia tidak ingin lagi bersembunyi di balik kekuasaannya. Kunjungan pertama adalah ke sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Barat, daerah tempat Pak Tejo, petani yang dulu meninggal dunia karena bunuh diri akibat terlilit hutang pada Pak Budi, pernah tinggal. Mereka menemukan istrinya, Bu Tejo, yang kini hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot. Bu Tejo,
seorang wanita tua dengan wajah penuh garis derita, menyambut mereka dengan sorot mata penuh amarah dan kebencian yang mendalam. "Untuk apa Bapak datang sekarang?" "Setelah suami saya mati. Setelah anak-anak saya putus sekolah dan merantau tanpa kabar. Setelah hidup saya hancur. Uang Bapak tidak akan mengembalikan apa-apa," teriaknya histeris, sambil menumpahkan segelas kopi panas yang baru saja disuguhkan ke wajah Pak Budi. Joko segera membersihkan bosnya dengan handuk, namun Pak Budi hanya diam, menunduk, menerima semua amarah itu. Ia tidak membalas, tidak marah. Air matanya menetes, bukan karena panasnya kopi, melainkan karena perihnya kenyataan yang menghantam kesadarannya. Ia melihat cermin dari perbuatannya di mata penuh kebencian Bu Tejo. Namun, ada juga momen-momen yang menyayat hati, yang menumbuhkan secercah harapan. Seperti saat mereka bertemu dengan sepasang kakek nenek di sebuah gubuk sederhana di pinggir sungai. Dulu, rumah kecil mereka disita Pak Budi. Kakek itu, Pak Tarno, terkejut melihat Pak Budi di hadapannya. Tangannya gemetar saat menerima amplop berisi uang pengembalian yang jumlahnya berlipat-lipat dari nilai awal pinjaman. "Ini sungguh keajaiban. Saya selalu berdoa agar bisa menebus dosa. Allah Maha Besar," bisiknya lirih, memeluk amplop itu seolah memeluk harta karun yang paling berharga. Air mata Pak Budi tumpah, merasakan kebahagiaan sejati pertama dalam hidupnya. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Ia merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Meski demikian, perjalanan ini penuh duri. Ada yang menolak mentah-mentah, menganggap uang Pak Budi adalah haram dan tak sudi menerimanya. Ada yang bahkan tak bisa dilacak lagi, seolah ditelan bumi. Beberapa orang menuduhnya hanya pencitraan di masa tua, atau bahkan sudah gila. Setiap kali Pak Budi merasa putus asa, ingin menyerah pada kelelahan fisik dan mental, Ustadz Hasan selalu mengingatkan melalui telepon, setiap penghinaan, setiap kesulitan, setiap penolakan, itu adalah bagian dari proses penyucian, Pak Budi. Allah menguji kesungguhan Bapak. Tubuhnya memang semakin lemah, batuknya makin parah, namun hatinya terasa semakin lapang, seolah ada beban bertahun-tahun yang perlahan diangkat. Seiring berjalannya waktu, setelah berbulan-bulan melacak dan mengembalikan, Pak Budi menyadari ada sisa harta riba yang tidak mungkin sampai ke tangan pemilik aslinya. Beberapa korban meninggal tanpa ahli waris yang diketahui, beberapa benar-benar hilang tanpa jejak, dan ada pula yang menolak dengan keras, bersikukuh tak sudi menerima apapun dari Pak Budi. Ustadz Hasan kembali memberikan nasihat yang mencerahkan. Harta yang tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, harus dimurnikan, Pak Budi. Jangan sampai menjadi beban. Alihkanlah ke jalan Allah. Bangunlah amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah Bapak tiada. Pak Budi merenung, menatap luas sebidang tanah miliknya di pinggiran Bandung, yang tadinya akan ia jadikan kompleks villa mewah. Tanah itu kini tampak berbeda di matanya, bukan lagi sumber keuntungan, melainkan potensi untuk kebaikan. "Kita bangun pesantren, Ustadz," katanya mantap, suaranya penuh tekad. "Dan panti asuhan. Untuk anak-anak yang nasibnya kurang beruntung, yang mungkin tak punya orang tua, seperti mereka yang mungkin pernah saya sakiti dulu, yang hidupnya jadi sulit karena ulah saya." Tanpa ragu, Pak Budi mengucurkan sebagian besar sisa kekayaannya, bahkan menjual beberapa aset lain yang tak termasuk harta riba. Dari seorang penumpuk harta yang serakah, ia kini berubah menjadi seorang dermawan yang tulus, dengan hati yang lapang. Pembangunan dimulai dengan cepat. Pak Budi, meskipun harus dibantu kursi roda dan sering membutuhkan bantuan Joko, sering datang ke lokasi. Ia mengawasi setiap batu yang diletakkan, setiap atap yang dipasang, memastikan semua material berkualitas dan dikerjakan dengan baik. Ia tak lagi memikirkan keuntungan, melainkan keberkahan. Ia bahkan ikut berinteraksi dengan anak-anak yatim piatu yang mulai berdatangan mengisi panti asuhan yang bangunannya mulai rampung. Ada seorang anak perempuan kecil bernama Aisyah, dengan mata berbinar-binar dan kerudung lusuh, yang sering memeluk lutut Pak Budi dan bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi seorang hafizah. Ada pula Fahri, seorang remaja laki-laki yang dulunya sempat terlibat kenakalan, kini rajin membantu di lokasi pembangunan. Senyum tulus mereka, tawa polos mereka, cerita-cerita kecil mereka, mengisi kekosongan yang dulu beku di hatinya. Pak Budi merasakan ada detak jantung baru dalam hidupnya, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar mengumpulkan harta. Ia tak lagi dihantui mimpi buruk, tidurnya jauh lebih nyenyak dan damai. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan. Ia tak lagi peduli dengan kemewahan, fokusnya kini adalah pada perbaikan diri dan keberkahan yang akan ia tinggalkan.
hari-hari Pak Budi semakin terbatas. Penyakitnya mencapai stadium akhir, tubuhnya semakin kurus dan tak berdaya. Ia kini terbaring lemah di ranjang kamarnya yang sederhana di salah satu ruangan panti asuhan yang baru selesai. Ia memilih untuk tidak lagi tidur di rumah mewahnya. Ia ingin merasakan kedekatan dengan anak-anak dan lingkungan yang telah menjadi bagian dari taubatnya. Ia dikelilingi oleh Joko yang setia, Ustadz Hasan yang selalu mendampinginya, dan beberapa santri yang telah menjadi keluarganya. Pesantren dan panti asuhan, Nurul Hidayah, telah berdiri kokoh, menjadi mercusuar ilmu dan kasih sayang bagi puluhan anak. Sebagian besar hutang riba telah ia kembalikan, sisanya telah ia infakkan sepenuhnya. Ia telah berjuang sekuat tenaga, hingga tetes darah penghabisan. Ustadz, bisiknya dengan suara serak, hampir tak terdengar, apakah Allah ridha dengan semua ini? Apakah taubat saya diterima? Pertanyaan itu adalah beban terakhir di hatinya. Ustadz Hasan menggenggam tangan Pak Budi yang kurus dan dingin, tatapannya lembut dan menenangkan. Niat Bapak telah tulus, perjuangan Bapak telah luar biasa, Pak Budi. Allah Maha Pengampun, dan Dia menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh. Inilah keadilan dan kasih sayangnya. Sebuah senyum tipis, damai, dan penuh syukur terukir di bibir Pak Budi. Ia memejamkan mata, dan napasnya melambat, perlahan-lahan menghilang. Detik-detik terakhirnya dipenuhi kedamaian yang tak terlukiskan, bukan lagi ketakutan yang mencekam. Pak Budi berpulang, namun kisah taubatnya menjadi legenda yang menyebar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Bandung, bahkan hingga ke kota-kota lain. Pemakamannya tidak mewah, tak ada sorotan media yang ia hindari. Namun, ia dihadiri banyak orang. Ustadz Hasan yang menuntun doa, Joko yang berurai air mata, beberapa keluarga korban yang dulu ia zalimi namun kini datang dengan tulus, dan puluhan santri yang ia sayangi, yang melantunkan ayat-ayat suci dan doa-doa tulus untuknya. Pesantren dan panti asuhan, Nurul Hidayah, yang ia dirikan terus berkembang pesat di bawah pengelolaan Joko dan bimbingan Ustadz Hasan, menjadi tempat bernaung bagi ratusan jiwa yatim piatu dan fakir miskin. Setiap doa yang dipanjatkan di sana, setiap ilmu agama yang diajarkan, setiap tawariang anak-anak yatim, menjadi pahala yang tak terputus bagi Pak Budi. Ia tidak lagi dikenal sebagai rentenir kejam yang menindas, melainkan sebagai Pak Budi, sang penderma, seorang yang menemukan kedamaian sejati di penghujung hidupnya, meninggalkan warisan abadi berupa kebaikan yang terus mengalir dari jejak-jejak taubatnya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar, bahwa setiap jejak taubat akan selalu menemukan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kisah Pak Budi ini menyentuh hati Anda, jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Subscribe channel kami untuk episode berikutnya. Like video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan bagikan ke teman-teman Anda agar lebih banyak yang mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah kebaikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.